kesepakatan di awal nih nggak mau ada cewek biar makin biar enak lah nongkrongnya. Keakrabannya gitu ya. Cuma lu malah bucin gitu, lu ninggalin anak-anak apa segala macam. Kesel lah dia samperin lah Bang Ale. Pas disamperin, dia ngeliat si D dan si F mohon maaf lagi berhubungan badan di saung. Ngebalikin branya ke Mayadi, si orang pinter ini. Maksudnya tolong bilangin sama si yang bersangkutan ini jangan macam-macam gitu. Dan ada pesannya dari Nyiratna bilang gini ke Mayadi, apa yang sudah jadi milikku itu milikmu, dan apa yang sudah menjadi milikmu itu milikku. Cuma tubuhnya nggak ada perubahan sama sekali Bang Ale. Nggak kurus gitu. Nggak gimana kayak orang normal aja gitu. Cuma memang matanya masih melotot, dikasih makan nggak bisa, badannya kaku itu Bang Ale. Sampai pada akhirnya 3 bulan setelah kejadian, si F ini meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin ceritanya dibawakan langsung di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Assalamualaikum Bang Zen. Wow, datang lagi akhirnya Bang Siap, Zen ya. Bang Ale. Ya, terima kasih Bang Zen buat waktunya. Kembali menyempatkan hadir buat menceritakan pengalaman mistisnya ya Bang ya. Siap. Jadi kali ini Bang Zen punya pengalaman kalau ada temennya yang meninggal karena melakukan perbuatan asusila yang tidak serono di sebuah villa di puncak ya Bang. Betul ya. Betul. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bang. Siap. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelum Zain menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Bang Zain, wow, ngeri banget ya. Jadi sekarang itu memang zaman itu udah dunia ini udah tua ya. Mereka manusia sekarang ini makin banyak yang perbuatannya itu aneh-aneh. Betul. Ya, kayak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama agama, bahkan di suatu tempat yang nggak semestinya gitu. Iya. Mending kita nyewa hotel kayak misalkan hotel Oya atau Blue Doors gitu kan. Bener kan? Oh ya, bener kayak gitu kan, aman gitu. Ngapain sih harus di tempat yang nggak semestinya gitu? Iya. Ya,
kelamaan nanti saya diocehin sama penonton. Ya, siap Bang Zen ya buat Siap Bang cerita Ale, ya. siap. Silakan Bang Zen. Oke, mungkin saya ceritain dari awal sebelum berangkat dulu kali ya Bang Ale. Oke. Jadi itu memang di rumah saya, di tempat biasa saya nongkrong, anak-anak nih, teman-teman tongkrongan saya itu rencananya mau ngadain jalan-jalan lah ke villa gitu. Pertamanya itu banyak banget, semuanya emang pengen ikut gitu. Ada kurang lebih sekitar 20 orang lah. 20 Tahun orang. berapa sih itu Bang? Tahun lalu. Oh, tahun 2022. Tahun 2022. Jadi karena tongkrongannya itu isinya laki-laki semua Bang, nggak ada perempuannya. Pengennya malam ngumpulnya anak laki aja lah gitu, nggak mau ribet-ribet, ada yang pacaran atau ada yang bawa macem-macem gitu, minum segala macem, memang nggak ada. Didiskusiin, diobrolin, akhirnya yang mutusin buat ikut dari 20 orang itu cuma 7. Oke. Cuma 7. Singkat cerita, saya kesana survei dulu nih, cari-cari villa kan tuh di sosmed, dapat kontaknya, saya survei itu sekitar 2,1, 3 hari 2 malam. Itu saya lihat-lihat di sosmed, terus dapatlah harga yang cocok itu sekitar 2,1 untuk 3 hari 2 malam. Pikir budgetnya masuk nih sama dan anak-anak gitu kan. Ya udah survei ke sana, ketemulah sama penjaga villanya Bang Ale. Ketemu sama penjaga villanya, akhirnya bilang booking dulu tuh 1 minggu lagi baru keberangkatan. Nah, singkat cerita pas hari berangkat itu hari Jumat Bang Ale, siang setelah sholat Jumat berangkat ke sana. Kita semua motoran nih, naik motor bertujuh. Sampai di sana itu villanya agak masuk ke dalam gitu Bang Ale. Jadi udah ngelewatin rumah-rumah warga, terus nanjak, dan itu adanya di paling ujung villanya, di pojok. Masih di bawah atau udah di atas nih di wilayah Tugu atau Udah lewat Udah lewat Tugu, dekat base camp gunung itu. Oh, Pangrango, gede, gede. daerah situ. Iya, udah Oh, ngelewatin. kayak di Kota Bunga situ kali ya. Ya, sekitaran situ. Sampai di sana itu jam 4 sore. Ketemulah nih sama si Mang Dadan ini, penjaga villanya. Beliau lagi sapu-sapu tuh di depan, lagi bersih-bersihin. Terus saya sama teman-teman parkir motor, taruh barang, habis itu ngobrol nih sama si penjaga villa ini. Jadi tuh villanya Bang Ale bentuknya, bangunannya itu kalau dilihat dari luar itu bangunan tua gitu. Cuma interiornya bagus, semuanya terawat lah. Fasilitasnya itu ada kolam renang sama saung di sekitaran villa itu, sama ada taman lah, lumayan luas. Setelah taruh barang, terus ya siap-siap bersih-bersih lah gitu anak-anak, ngobrol lah sama si penjaga villa ini. Pada saat ngobrol beliau cuma bilang, tolong kalau di sini jangan diberantak lah fasilitasnya gitu, karena 2 minggu sebelum saya nih ada yang sewa juga Bang Ale. Jadi tuh kata beliau sih ya anak-anak muda juga, cuma ngerusak fasilitas lah, ngotorin villa, pecahin apa segala macam gitu, pintu, gelas, kolam renang kotor gitu. Jadi si penjaga villa ini ditegur lah sama ownernya gitu, maksudnya tolong dibilangin lah kalau ada yang sewa lagi jangan kayak gini gitu. Dia pesan itu, sama tolong etikanya dijaga aja lah gitu. Katanya si penjaga villa ini. Oke siap Mang, saya bilang gitu kan. Ya udah saya
izin pamit ya katanya gitu, izin pamit. Rumahnya katanya nggak jauh sih dari sekitaran villa itu, Bang Ale. Oh ya udah, oke sih ya cerita saya masuk ke dalam ke villa, terus taruh barang, bersih-bersih, siap-siap bikin makanan lah karena udah pengen malam juga kan. Cuma salah satu dari teman saya ini ada yang bilang, ah kayaknya nggak enak nih kalau laki semua gitu. Teman saya nih bilang gitu, gue jemput cewek gue ya kata dia gitu. Karena memang dari awal kan kesepakatannya kita memang pengennya laki semua nih Bang Ale. Karena dari awal kan memang kesepakatan kita nggak mau ada perempuannya, maunya cowok semua gitu. Di satu sisi anak-anak juga ngerasa kayak apaan sih kok ngajak cewek gitu. Cuman di satu sisi yang lain nggak enak karena temen gitu, mau ngelarang-larang juga ya udahlah urusan lu lah gitu. Gue jemput cewek gue ya gitu, ya udahlah sono gitu. Rumah ceweknya itu di daerah Cibinong Bang Le. Jadi dari situ dia jemput lah itu malam, belum malam sih, masih maghrib lah, kira-kira maghrib. Saya sama yang lain nih lanjut nih masak mie, terus gitaran, biasalah bikin kopi gitu segala macam. Sekitar jam 10-an itu, 10 malam, datanglah mereka berdua nih, teman saya ini sama pacarnya cewek. Jadi di villa itu kamarnya kan cuma 2 nih Bang Ali, depan-depanan nih. Kita bingung nih ngatur tidurnya, karena kan nggak enak juga lah, risih gitu kan tidur bareng cewek apa segala macam. Akhirnya diskusi mutusin buat tidur mencar lah 4-4 gitu. Saya sama teman saya berempat nih cowok semua di kamar satu. Nah teman saya 2 orang cowok sama teman saya lagi nih yang bawa pasangan, berempat di kamar 2. Itu udah sekitar jam 12 malam lah kita mutusin untuk tidur gitu. Jam 3 subuh, sekitar jam 3 subuh itu saya kebangun Bang Ale. Kebelet buang air kecil. Saat saya buka kamar, pengen ke kamar mandi, itu saya nggak dengar suara orang kayak jebur ke kolam renang gitu, jebur gitu kan. Cuma saya masih setengah sadar juga karena baru bangun dan kebelet banget, nggak mau terlalu ngahirauin lah. Jadi saya langsung ke kamar mandi nih. Dan di kamar mandi saya penasaran gitu, pengen ngecek lah setelah selesai nih. Akhirnya setelah selesai dari kamar mandi, saya cek keluar, ternyata teman saya sama si ceweknya ini lagi berenang di kolam renang. Itu keadaannya subuh-subuh. Saya tegur kan, ngapain berenang malam-malam gitu. Ya dia nggak ada yang ngirauin, udah saya nggak disautin. Akhirnya udahlah saya lanjut tidur lagi. Itu bangun, singkat cerita bangun nih pagi. Saya rencana nih mau bikinin sarapan lah, maksudnya mau ngajak sarapan semua nih anak-anak. Cuma pas saya cek ke kamar 2 nih, teman saya yang 2 orang itu tuh nggak ada di kamar malah. Ternyata mereka pada tidur di ruang tengah, ada sofa di sana, mereka tidur di sana tuh pasangan itu. Saya bangunin lah ya kan, saya ajak sarapan segala macam. Sarapan. Si penjaga villa ini datanglah ke villa, datang untuk ngasihin hambal kayak karpet gitu. Dia bilang, Jen gitu, karena dia kan kenalnya sama saya waktu itu kan saya yang survei gitu. Jadi dia bilang ke saya, Jen, ini ada hambal buat anak-anak kalau misalkan kurang gitu. Oh iya Mang, makasih gitu. Terus si Mang Dadan itu ngajak saya keluar. Sini sebentar Jen, keluar gitu kan dia. Oh iya Mang, kenapa? Saya bilang, itu cewek siapa? Kata dia gitu. Soalnya kan kemarin pada saat kalian datang nggak ada ceweknya nih. Saya bilang, itu pacarnya teman saya Mang.
baru dijemput semalam gitu, maaf lupa info ke Mamang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Sama ini Jen, maaf, eh, saya nemuin ini nih di saung, kata dia gitu. Oke. Apa Mang? Pas dikasihin barangnya ke saya, pas saya lihat ternyata itu maaf Bang Ali, bra, Oh, pakaian dalam perempuan. oke. Ya kutang lah, Bang. Iya, saya nemu ini nih Jen gitu. Punya siapa ya? Waduh, Mang, saya juga nggak tahu kan. Maksudnya Bang Ali memang jujur, saya nggak tahu itu punya siapa gitu. Nggak tahu, Mang. Coba sok ditanyain dulu lah ke anak-anak gitu. Eh, Kali anak-anak ada yang tahu ini punya siapa, atau si itu tuh si teman kamu yang bawa pacarnya tahu mungkin ini punya siapa. Oh ya Mang, ya udah saya buru-buru kata Mang Dadan gitu, karena itu pas banget bertepatan hari Minggunya itu Idul Adha Bang Ali. Oke. Jadi kata beliau mau ada acara di daerah Cianjur sama keluarganya, jadi nggak bisa lama-lama gitu, mau ninggalin kita lah. Ya udah Mang, saya langsung aja nih ya gitu. Ini saya titipin ke kamu gitu. Iya Mang, saya terima barangnya kan. Saat saya terima terus saya tanya nih Bang Ali ke anak-anak. Eh, Maksudnya saya nyampein aja lah apa yang Bang Dadan bilang gitu. Tadi Mang Dadan bilang ke gua gitu, ini beliau nemuin barang nih, barangnya bra, ada di saung. Maaf gitu, saya sebenarnya nggak menuju ke pacarnya teman saya Bang Ali, cuman karena beliau kan perempuan satu-satunya ya di situ ya, jadi mungkin terkesan agak gimana gitu. Maaf ya, ini punya siapa gitu. Tapi si pacarnya teman saya ini langsung ngaku, bilang, oh iya itu punya gua gitu. Aduh, saya kan juga agak risih ya sebetulnya. Cuman, oh ya udah nih, saya nggak mau gimana-gimana. Ya itu saya kasih Oh, dipegang sama Bang Zain itu. di plastik. Oh, Bang di Ali. plastik. Di plastik. Tapi kan sebelum masukin plastik dipegang dulu kan? Iya dibuka, dibuka dulu sih memang. Cuman emang gimana ya? Kalau nggak gitu nggak kelihatan dong barang. Ya udah nih lah, saya kasih tuh. Ya alibi lah, apa segala macam, saya nggak mau hirauin kata dia si pacarnya teman saya ngomong. Ya udah tuh, saya kasihin, saya cerita sore sekitar jam 3-an saya sama anak-anak ini rencananya mau turun ke bawah untuk cari bahan-bahan, kan emang kita pengen bakar-bakar nih Bang Ali, kita pengen beli jagung, beli sosis segala macam gitu. Kalian pengen apa? Pengen jalan-jalan lah, mumpung lagi ke villa gitu kan. Kita semua pengen turun nih ke bawah. Cuma teman saya ini, anggaplah kita sebut si D ya, inisialnya si D ini, sama si F ceweknya nggak mau ikut kita turun ke bawah. Mereka mau stay di villa aja berdua gitu. Ya pikiran saya dan teman-teman yang lain kan maksudnya mau ngapain gitu, ya ikut turun aja sih gitu, daripada timbul fitnah nih gitu. Saya paksa juga tetap nggak mau Bang Ali, mereka nggak mau. Ya udah akhirnya kita juga nggak mau pusing, kita tinggal lah. Saya turun lah tuh Bang Ali, nyari jagung segala macem, dapat. Terus sekitar abis isaan itu saya balik lagi ke atas nih, ke villa. Saat sampai di villa itu kan jadi sebelum masuk villa itu kayak ada kayak gapura gitu. Nah setelah gapura nggak jauh itu ada saungnya nih, saung villa, karena villa cukup luas Bang Le. Luas. Di saung itu ada si F ini nih, lagi duduk sendirian. Dia lagi duduk sendirian, saya sama anak-anak taruh motor. Abis itu saya samperin nih, saya tanya, ngapain di sini sendirian gitu. Si D kemana? Nggak disautin sama sekali Bang Le, diem doang. Saya tanya lagi, diem terus. Udahlah, pikir saya mungkin lagi ribut kali ya, namanya pasangan ada aja kali kan berantemnya. Ya udah, saya masuk nih ke dalam. Saya masuk ke dalam, ternyata saya lihat teman saya si D ini lagi tidur di kamar. Sendirian, tidur di kamar 2 tuh, kamar seberang saya.
tidur di situ sendirian Bang Ale. Saya bangunin nih. Saya bangunin, terus saya bilang, itu pacar lu sendirian tuh di saung, temenin lah gitu, segala macam. Dia bangun lah, dia samperin lah pacarnya. Saya sama yang lain siap-siap nih buat bakar-bakar Bang Ale. Lagi siap-siapin bakar-bakaran, itu sekitar jam 8 atau setengah 9 malam. Baru mulai bakar-bakar. Lagi mulai bakar-bakar. Teman saya ini, si D dan si F itu bilang nih, yang bilang si D ya, si cowok nih, bilang, bentar ya gua keluar bentar gitu. Ngapain gitu? Nggak, bentar kata dia gitu. Oh ya udahlah, dia keluar tuh berdua. Lama Bang Ale nggak balik-balik, itu sekitar sampai jam 10 atau setengah 11 lah. Ada salah satu teman saya ini yang mungkin kesel kali ya. Kesel karena lu udah nggak bantuin beli, terus lu nggak bantuin bakar-bakar apa segala, lu nggak ikut nimbrung lah gitu. Kan regulasi, maksudnya kesepakatan di awal nih nggak mau ada cewek biar makin apa, biar enak lah nongkrongnya, keakrabannya gitu ya. Cuma lu malah bucin gitu, lu ninggalin anak-anak apa segala macam. Kesel lah dia samperin lah Bang Ale. Pas disamperin, dia ngeliat si D dan si F, mohon maaf, lagi berhubungan badan di saung. Lagi berhubungan badan di saung. Oke. Teman saya ini balik ke dalam nih, ke villa. Cuma beliau nggak negor mereka tuh, didiemin aja lah, maksudnya nggak enak kali ya, risih atau gimana, saya juga nggak ngerti. Balik lagi nih ke anak-anak, bilang, ini gua ngelihat si D sama si F lagi berhubungan badan nih di saung. Wah, gitu yang lain juga ngerasa kayak, aduh apaan sih gitu, kok di tempat begini lagi sikon kayak gini sempatnya sih untuk kayak gitu loh Bang Ale, maksudnya. Dan agak sedikit kesel sih saya sama yang lain juga gitu. Cuma udahlah, nggak usah ditegur gitu, nggak enak juga kan mau nyamperinnya gimana ya, risih gitu Bang Ale, kitanya nih agak risih. Akhirnya nggak lama, selang setengah jam, mereka berdua balik lah nih, datang ke dalam, makanan udah siap nih semua, kita makan di ruang tengah. Jujur sebenarnya saya pengen banget ngomong gitu, ngapain gitu, lu tadi nggak bisa ngapain gitu, cuman nggak kesampean aja mulut saya ngucap. Lagi pada makan, saya bersihin bekas bakar-bakaran tuh Bang Ali di teras. Saat saya lagi bersihin bekas bakar-bakaran itu, dari kan posisinya ke sana ya, dari kayak belakang samping saya sini kayak sekelebatan ada yang lewat gitu, set. Cuman saya masih nggak mau hirauin tuh pertama, terus set sampai 3 kali Bang Ali. Akhirnya saya nengok lah ya kan, nengok itu ngarahnya ke arah, jadi di villa saya itu ada satu pohon besar banget Bang Ali gitu, pohon besar, arahnya ke sana. Pas saya lihat itu ada si F ini lagi posisinya tuh jongkok gitu, ngadep ke arah jadi kan di belakang pohon itu kayak kebun kosong gitu Bang Ali, jurang, terus udah nggak ada rumah warga, nggak ada apa, kosong, ngarah ke sana. Saya refleks spontan samperin dong, saya samperin ke sana, saya ajak ngobrol. Pada saat saya lihat mukanya itu pucet banget Bang Ale. Pucetnya itu bukan kayak pucet orang sakit, tapi kayak pucet mayat. Sininya biru gitu, biru terus pucet banget deh. Pandangannya kosong gitu, nggak ngedip sama sekali. Saya tanya, ngapain di sini gitu. Ngapain? Enggak ngerespon sama sekali. Lagi saya tanya-tanya, dari dalam villa nih suara gaduh anak-anak, ini gitu. Kayak ada suara gaduh. Saya ngelihat ke dalam villa, spontan,
ada apa ini gitu kan. Saya samperin lah, saya tinggal nih si F ini. Saya samperin, saya tanya teman saya, ada apa? Ini si F kerasukan tuh, ada di kamar. Wah, saya maksudnya apaan sih, aneh. Orang barusan ngobrol, maksudnya barusan saya tanya kok di pohon gitu kan. Ah ngaco lu, saya bilang gitu. Tadi dia di pohon nih, baru gue samperin tuh. Mana? Saya lihat kan ke pohon, nggak ada Bang Ali, nggak ada siapa-siapa. Saya cek ke kamar, benar ada si F. Dan posisinya itu si F kerasukannya dalam posisi keadaan yang kayang. Oh, kayak kebalik kayang gitu Bang Ali. Iya. Jungkir balik, cuma tinggi banget sampai ngelekuk banget lah. Matanya melotot, mulutnya itu nganga dan kaku. Waduh, saya dan yang lain bener-bener panik. Maksudnya ini kenapa kok kayak gini gitu, dan nggak ada siapa-siapa kan, cuman kita doang, jadi saya nggak bisa nolong atau apa ya kan. Ini kenapa bisa kayak gini? Gak tahu, tiba-tiba katanya gitu. Tiba-tiba dia tadi ke kamar, kata si cowoknya nih. Pas di kamar saya disamperin sama cowoknya, tiba-tiba langsung kayak gitu. Akhirnya saya mutusin untuk telepon si penjaga villa ini. Saya bilang lah, Mang, minta tolong gitu. Ini teman saya kerasukan, keadaannya seperti ini. Saya ceritain lah. Cuma si Mang Dadan ini bilang, waduh mohon maaf gitu, saya lagi acara keluarga, saya nggak bisa ke sana, kata dia gitu kan. Waduh Mang, saya minta tolong banget lah, saya nggak ngerti ini, saya juga nggak bisa nolongin Mang. Udahlah bentar gitu, nanti saya kabarin lagi. Kira alhamdulillah Mang Dadan ini bilang, saya kesana nih 1,5 jam lagi lah saya sampai di villa. Dan si F ini posisinya masih kayak gitu Bang, nggak bergerak sama sekali, masih dalam posisi kayang. Nah ada salah satu teman saya yang mutusin untuk niatnya mau keluar lah gitu, mau cari pertolongan pertama lah. Maksudnya entah warga atau siapapun yang bisa nolong teman saya ini, tolong ditolong dulu lah gitu. Saat dia keluar nih ke arah parkiran, di samping kolam renang itu ada panci yang isinya itu belatung sama kelabang, dan ada darah kering gitu di pinggiran pancinya gitu Bang Ale. Dia niatnya mau keluar, nggak jadi, dia bawa masuk lagi tuh. Dia masuk lagi, dia bawa panci itu. Dia bilang, gue nemu ini nih di pinggir kolam renang gitu. Apaan? Pas saya lihat isinya kayak gitu. Saya bilang, aduh makin aneh nih, maksudnya makin kenapa gitu. Udahlah buang. Saya bilang gitu, saya buang loh. Akhirnya tuh Bang Ale ke kebun yang belakang pohon gede itu, saya buang lah ke sana semua, sama panci-pancinya saya buang. Akhirnya alhamdulillah nggak lama Mang Dadan si penjaga villa nyampe. Saat sampai beliau tanya, kalian di villa ngapain aja gitu. Saya ceritain nih, saya nggak ngapa-ngapain Mang, bikin kopi, bakar-bakar, main gitar segala macam, udah. Dan saya nggak mau cerita kalau si D dan si F ini melakukan itu. Maksudnya saya juga nggak mau saya yang cerita gitu Bang Ale. Maksudnya biar yang bersangkutan ngomong sendiri aja lah gitu. Biar yang bersangkutan ngomong sendiri. Cuma mungkin si Mang Dadan juga ngerasa ada yang ditutupin atau ada yang janggal lah, bisa kejadian seperti ini gitu. Oke, akhirnya Mang Dadan bilang, ya udah, ini dibawa aja ke orang pintar. Kebetulan orang pintarnya itu kakaknya, abangnya si Mang Dadan ini, namanya Mang Yadi. Jaraknya nggak begitu jauh lah dari lokasi, dari villa saya, itu sekitar 30 menit. Dan Mang ini saya bilang kan, posisinya kaku Mang, nggak bisa
nggak bisa dilurusin gitu loh Bang Ali, maksudnya masih Masih kayang. kayang aja. Nggak bisa dilurusin. Ya udah mikir-mikir cari cara, akhirnya saya bawa motor itu bonceng 3 akhirnya Bang Ali. Jadi yang pergi ke rumahnya Mang Yadi itu saya, terus si korban, lalu cowoknya, terus Mang Dadan sama teman saya 2 motor. Jadinya berangkat ke sana. Saya tuh bawa motor, cowoknya ini di belakang. Jadi megangin gitu Bang Ali, posisinya begini. Jadi taruh di sininya, dipegang gitu. Dengan posisi dia Posisi kayang kayak gitu. kaku, soalnya nggak digerakin tuh nggak bisa Bang Ali. Saya ngeri kan ya, maksudnya apa ntar patah kalau dipaksa tuh gimana kan. Oke. Jadi posisinya begitu tuh di motor Bang Ali. Sampailah ke rumahnya Mang Yadi ini. Sampai di sana saya bilang, Mang, ini teman saya begini gitu. Tiba-tiba kerasukan, posisinya seperti ini. Saya ada di vilanya Mang Dadan gitu. Saya nyewa gitu. Baru 2 hari saya di sini. Oh ya udah, masuk. Diajak masuk ke dalam Mang Ali. Direbahin lah si F ini di kayak ada kasur lantai gitu, direbahin di situ. Dah, duduk dulu kalian di sini. Saya duduk, saya ditanya, pertanyaannya sama, kalian memang ngapain aja di villa? Saya bilang, Mang, saya nggak ngapa-ngapain, maksudnya saya cuma gitaran, bikin kopi, ya nyanyi aja sih Mang. Ya udah, oke, sebentar ya, gitu kata dia. Beliau masuk dulu, Bang, ke dalam. Masuk ke dalam, terus dia bilang nggak lama keluar lagi tuh. Mohon maaf, kata dia, untuk kasus kayak gini saya nggak bisa bantu. Mohon maaf, kata dia. Karena saya juga nggak mau ngorbanin nyawa. Wah, saya pikir maksudnya gimana Mang, kok sampai ngorbanin nyawa gitu kan? Iya, saya nggak bisa lah untuk nanganin kasus kayak gini gitu. Saya mohon lah Mang Ali di situ, maksudnya kayak, Mang, mohon lah dibantu. Saya bingung, ini nggak ada yang bisa bantu karena rumahnya si F di Cibinong, rumah saya di Jakarta gitu kan, gimana ini gitu. Akhirnya si Mang Dadan ini sama Mang Yadi keluar lah, mungkin beliau berdua mereka diskusi atau gimana. Akhirnya Mang Yadi, ya udah, saya coba bantu ya gitu. Saya coba bantu, cuma kalian di sini bantu doa juga, bebacaan lah sebisanya. Ya Mang, makasih banyak Mang. Sebentar, duduk dulu di sini, saya ke dalam lagi nih. Beliau ke dalam lagi tuh Bang Ale. Ke dalam, keluar bawa teko. Itu ada 4 gelas. Sama 4 gelas, dan 1 gelas udah berisi teh. Jadi yang 4 masih kosong, yang 1 udah keisi. Beliau bilang, kalian kalau mau minum pakai gelas yang kosong aja. Gelas yang udah keisi ini buat si F, katanya gitu. Jangan diminum. Oh iya Mang. Nah, saya minum, dan gelas yang udah keisi itu dituangin lah Bang Ali ke mulutnya si F ini. Dituangin, terus katanya Mang Yadi, kalian semuanya tunggu di depan aja dulu sebentar. Ya iya Mang, saya tunggulah Mang Ali di depan. Saat saya lagi tunggu, saya baca-bacaan sebisanya gitu. Tiba-tiba ada suara kayak orang teriak, cuma suaranya gede dan ngebas banget. Wah gitu, kenceng banget Mang Ali dari dalam. Saya refleks spontan kaget dong. Saya ngomong ke Mang Dadan, Mang, itu suara apa gitu. Udah, lanjut aja baca-bacaannya, nggak usah dihirauin, katanya gitu. Saya lanjut baca-bacaan terus. Dari atas genteng rumahnya Mayadi ini gemuruh gitu Bang Ali, kayak suara kayak ada apalah, kayak ketimpa apa gitu, kencang banget. Kencang banget. Wah,
Mang ini makin gak jelas ini, saya bilang kan. Ya sebentar gitu. Mang Dadan masuk ke dalam nyamper Mang Yadi. Akhirnya saya disuruh masuk nih. Dah masuk ayo. Terus Mang Yadi bilang, ini kita bawa balik lagi aja ke villa. Gitu katanya Mang Yadi. Ini nggak beres lah, nanti aja ceritanya gitu. Gimana Mang, masuk kan saya penasaran ya Bang Le ada apa. Udah nanti aja. Saya bawa lagi tuh Bang Le ke villa dalam posisi seperti itu lagi. Belum ada perubahan sama sekali. Masih seperti itu, masih kayang, matanya masih melotot, mulutnya masih mangap, masih seperti itulah. Saya bawa lagi ke sana. Saya taruh di kamar. Ngobrol-ngobrol gimana ini baiknya ya kan. Akhirnya Mang Dadan dan Mang Yadi nyaranin untuk udahlah, kalian cerita aja ke orang tuanya jujur gitu. Dan kalian sebelumnya jujur dulu, kalian ngelakuin apa gitu. Saya bilang demi Allah Mang, saya bilang saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Akhirnya teman saya ini si D mungkin ngerasa bersalah ya Bang Le atau gimana. Beliau sambil kayak nangis gitu bilang, akhirnya beliau jujur, beliau melakukan hal yang tidak seronoh itu ke Mang Dadan dan Mang Yadi. Ya, Bang Dadan gak bisa bilang gimana-gimana, akhirnya udahlah cerita aja ke orang tuanya. Saya sama si D ini, si cowoknya, malam itu juga datanglah Bang Ale ke Cibinong, ke rumah orang tuanya si F ini. Saya jujur di situ. Dan jadi si F ini Bang Ale anak satu-satunya, terus orang tuanya tinggal ibunya doang gitu. Dan si F ini ayahnya udah meninggal, dia yatim. Saya bilang lah, ibunya shock di situ. Saya ceritain kronologinya seperti apa anaknya di sana. Saya bilang, F ini Bu pacarnya teman saya. Entah teman saya ini udah izin ke ibu atau belum, saya nggak tahu ya Bu. Cuma saya dan teman-teman yang lain itu kebetulan memang ada di TKP gitu, ada di villa. Dan anak ibu diajak sama teman saya ini. Di situ saya nggak mau kesalahan gitu Bang Ale, maksudnya saya nggak mau dibilang gimana sama ibunya. Jadi saya mohon ibu tolong ikut kita ke villa untuk dampingin si F, itu kan. Di sana udah ada tanda kutip orang pinter lah yang ngobatin dan meminta ibu untuk datang ke sana gitu. Alhamdulillah ibunya juga mau Bang Ale ikut. Datanglah saya ke sana kan sama ibunya. Itu udah sekitar jam 12:30 lah. Cukup malam Bang Ale. 1:30 sampai di villa. Ibunya mungkin ya shock dan kaget gitu, nangis kejer banget ngelihat kondisi anaknya yang seperti itu. Akhirnya ibunya coba untuk ditenangin lah nih sama si Mang Yadi ini, si orang pintar ini. Coba untuk ngobrol segala macam. Akhirnya alhamdulillah ibunya udah tenang. Mang Yadi bilang, udah kita semua kumpul aja nih di ruang tengah. Kita kumpul di ruang tengah, nanti saya yang cek kondisinya si F ini. Oke, saat lagi ngumpul kata Mang Yadi, baca-bacaan ya sebisanya gitu, apapun lah, yang penting doain aja nih gitu. Iya Mang. Lagi ngumpul sunyi banget Bang Ale, maksudnya bener-bener, karena kita kan juga semua pada pikirannya udah macem-macem, udah takut juga gitu. Pintu tutupin, jendela ditutup. Tiba-tiba dari kamar 2 ini ada suara kaca pecah kayak disambit gitu. Wah, dari kamar 2 nih. Oke. Semuanya dengar, nggak cuman saya atau siapa, semuanya dengar. Dan saya bilang ke Mang Dadan, Mang itu suara apa gitu. Udah ayo cek gitu, cek yuk Jen. Saat saya cek, pas saya buka kamar, bener Bang Le, kacanya ini bolong. Bolongnya agak
agak besar gitu kacanya, pecah. Cuma nggak ada benda apapun yang mecahin kaca itu di dalam, nggak ada. Bang Dadan bilang, udah tutup lagi, kita balik lagi aja ke tengah. Saat lagi balik ke tengah itu ada banyak banget hal mistis, nggak wujud, cuma suara ya Bang Ale. Wujud itu kayak suara suara kuntilanak gitulah. Mungkin ya, menurut perspektif saya itu, saya asumsiin kalau itu suara kuntilanak itu. Suaranya agak jauh kedengerannya, cuma itu pindah-pindah dari gitu, dari satu tempat ke tempat lain. Makin mencekam, terus di atas genteng villa itu kayak ada suara orang bener-bener lari gitu. Bolak-balik sering banget. Dan Bang Yadi ini bilang beliau bolak-balik Bang Le ngecek kondisinya si F, belum ada perubahan sama sekali. Saat beliau sebentar ya gitu, lagi ngecek ke dalam, saya di ruang tengah. Jadi di villa itu ada pintu belakang lagi nih Bang Le. Pintu belakang itu aksesnya udah langsung ke taman, dan di belakang taman itu langsung jurang gitu Bang Le. Jadi kebun cuma ke bawah gitu, curam. Langsung ke sana pintu belakangnya. Tiba-tiba suara pintu belakang itu digedor, duk gitu. Lagi-lagi anak-anak yang lain nggak ada yang mau cek. Saya sama Mang Dadan ini si penjaga villa ngecek, cuma udah katanya Mang Dadan, Jen tunggu di sini aja biar Amang yang buka, katanya gitu. Saat dibuka kosong Bang Ale, nggak ada apa-apa. Cuma anehnya si Mang Dadan ini pada saat pintu dibuka kosong, nggak ada apa-apa, beliau ngomong mangga gitu. Saya makin ngerasa kok janggal ya. Cuma pelan beliau ngomongnya pelan, mangga gitu. Cuma nggak ada apa-apa kok, kayak gitu responnya kan. Pikiran saya makin kemana-mana Bang Le. Udah ditutup lagi sama Mang Dadan, udah yuk balik lagi ke ruang tengah. Si F ini kondisinya benar-benar belum berubah Bang Ale. Itu udah sekitar hampir mau jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi Mang Yadi menyarankan untuk bawa pulang aja ke rumah gitu. Dibawa pulang aja ke rumah, pesen taksi online nih saya. Cuma itu lama tuh prosesnya Bang Ale, nggak ada yang mau pick up drivernya. Ada driver yang chat bilang, oh di situ ya posisinya, enggak deh cancel aja. Aduh, kok di cancel mulu nih, saya bilang sampai jam berapa ya kan. Kira alhamdulillah ada yang pick up tuh, itu udah mau jam 4 lah Bang Ale. Udah cukup lama, akhirnya dibawa lah ini si F ini di dalam mobil tuh. Si F, ibunya, sama si Mang Yadi ini, si orang pintar. Bertiga. Sisanya saya, teman-teman yang lain, sama si Mang Dadan, si penjaga villa ini stay di villa untuk kemas barang-barang lah, ngebersihin, ngerapiin villa. Jadi kita yang motoran ini nyusul lah gitu rencananya. Oke, saat lagi bersih-bersihin villa, rapi-rapihin barang, saya rapihin barang yang ada di kamar 2 yang kacanya pecah tadi nih Bang Ale. Saat saya lagi rapihin, di kolong tempat tidur itu banyak banget darah, dan darahnya itu kental Bang Ale, dan bau busuk banget. Saya lapor dong ke Mang Dadan ini. Saya bilang, Mang, maaf gitu, ini di kamar 2 ini nih, kolong tempat tidurnya ada darah banyak banget Mang.
saya bilang. Dan bau busuk banget Mang. Coba saya cek, kata dia. Saya cek, benar memang ada. Dan dia bilang, udah kamu tinggal aja, ini biar saya yang bersihin. Oh iya Mang. Sebelum dia bersihin, dia sempat nanya dulu Bang Ali, Jen, itu barang yang saya titip ke kamu kemarin, gimana? Saya bilang, oh itu punyanya si F Mang. Saya bilang gitu. Mang kenapa Mang? Oh udah nggak apa-apa, udah lanjut, kata dia gitu. Udah lanjut rapiin barang yang lain, saya biar bersihin ini, biar cepat kita nyusulnya. Bersihin barang selesai, udah selesai subuh 5:30 itu saya nyusul ke rumahnya si F nih Bang Le, ke Cibinong, naik motor ke sana. Sampai sana posisinya, kondisinya si F belum berubah, masih sama. Dan ibunya bilang, udah yang lain istirahat aja dulu gitu, biarin si F ini, biar ibu sama si Mang Yadi yang cek lah kondisinya gitu. Kalian juga kan capek begadang, belum pada tidur kan. Ya bu, saya istirahat lah Bang Ali. Itu keadaannya hari Minggu, dan pas banget hari Minggu itu Idul Adha. Saya udah semuanya nggak ada yang sholat id apa, nggak ada Bang Ali, karena kondisi seperti itu kan, capek juga. Bangun sore ngelihat kondisinya si F. Saya dikasih makan nih sama ibunya, disediain lah makanan, kopi segala macam. Ngelihat kondisinya si F belum ada perubahan sama sekali Bang Ali, belum ada perubahan. Singkat cerita, setelah makan dan Mang Yadi ini bolak-balik untuk ngecek kondisinya, sekitar jam 8:30 malam, lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba dalam kamar ini lagi-lagi ada suara teriak. Cuma suara teriaknya ini suara perempuan, kenceng, teriak gitu Bang Ali, kenceng. Dan Mang Yadi buru-buru masuk ke kamar ngecek kondisinya si F. Pada saat dicek, dari rongga-rongga mulutnya si F ini, pokoknya rongga-rongga tubuh lah ya, hidung, kuping, mulut, itu keluar binatang yang tadi ada di dalam panci itu Bang Le. Kelabang, belatung, masih seperti itu. Dan matanya masih melotot putih. Keluar bareng ibunya kan makin syok ya. Kenapa anaknya gitu, maksudnya ya Allah ya kan, kenapa begini banget gitu. Saya sama yang lain juga astagfirullahaladzim, ini parah ini gitu. Mang, saya bilang, kenapa kayak gini Mang? Udah tunggu gitu. Mang Ali, Bang Ali, si Mang Yadi nih, kalian tunggu di luar, saya mau bikin paitan katanya sih, cuma saya nggak paham ya apa paitan gitu. Saya bikin paitan dulu buat si F katanya gitu. Iya. Nggak lama 5 menit dikasih, si Mang Yadi ini keluar bilang, udah kalian berdoa lagi lah gitu, berdoa lagi untuk kondisinya si F biar cepat pulih gitu, maksudnya biar ada perubahan. Alhamdulillah nggak lama dari itu mulutnya udah bisa mingkem Bang Le. Mulutnya udah bisa mingkem dan posisinya udah nggak kayang lagi, udah bisa telentang lah, cuma masih kaku dan matanya masih melotot Bang Le. Matanya masih melotot. Itu udah malam banget Bang Le, jam 11-an. Ibunya nyaranin untuk kalian yang mau pulang istirahat, nggak apa-apa lah, pulang dulu gitu. Biarin di sini ibu yang urus, dan Mang Yadi juga stay di sana Bang Ali, untuk ibaratnya ngecek atau ngerawat lah kondisinya si F. Saya sama teman-teman ini
Dan si cowoknya ini pulang lah Bang Ale ke Jakarta. Tapi saya nggak langsung pulang, saya ke tempat saya biasa nongkrong dulu nih. Masih shock Bang Ale, jujur masih shock, dan masih ngebahas sama teman-teman ini kenapa ya kok bisa begini banget, dan masih nyalahin si D ini juga. Maksudnya bukan nyalahin sih, kayak wah ini mungkin gara-gara lu kali ini gini gitu kan. Tapi si D ini kondisinya kayak orang linglung Bang Ale, bengong aja, diajak ngobrol nggak bisa, nggak nyaut, pandangannya kosong, ditegur nggak ngerespon. Gimana ya, saya bilang udahlah kita pulang aja lah, pulang. Saya anterin lah si D ini ke rumahnya, dan saya sama anak-anak pulang. Selang 3 hari saya ada di sana lagi nih Bang Le, di tempat saya biasa nongkrong lagi. Itu abis maghrib posisinya, dan Mang Dadan itu tiba-tiba telepon saya bilang, Jen gitu. Iya Mang, ada apa? Kondisinya si D gimana? Ya masih linglung dia Mang. Saya bilang gitu, kayak orang stres lah. Diajak ngobrol diem aja, pandangannya kosong segala macam. Terus kamu udah sempet nanya belum sama si D itu dia ngapain atau ngelakuin hal apa gitu di villa? Dia bilang udah Mang, cuma nggak ada respon sama sekali. Dia saya tanya diem aja, dia bilang gitu. Oh ya udah, jadi gini Jen, Amang mau cerita gitu. Ini menurut pengakuannya dari Mang Yadi Bang, katanya si orang pintar ini. Jadi menurut pengakuannya Mang Yadi, bahwa si D dan si F ini melakukan hal yang tidak senonoh. Jadi katanya si Mang Yadi ini bisa lah berkomunikasi dengan makhluk yang ada Di atau villa itu ya. Atau yang makhluk yang ngerasukin si F inilah gitu. Makhluk ini bilang kalau si D dan si F ini itu tanda kutip kurang ajar lah gitu di tempatnya. Makhluk ini namanya Nyi Ratna Bang Ale. Oh, udah ada di sana dari udah lama. Menurut pengakuannya Mayadi, ini udah mungkin ribuan tahun. Jadi Nyi Ratna ini adalah sosok tanda kutip makhluk gaib yang menguasain wilayah sekitaran villa itu. Jadi villa itu villa itu bagian dari kekuasaan wilayahnya dia lah gitu. Kurang lebihnya gitu. Dan dia enggak seneng Bang Ale, maksudnya dengan adanya tindakan yang kurang seronoh dari teman saya ini. Dia bilang katanya si Nyi Ratna ini sukmanya si F ini diambil sama dia. Dan ternyata Bang Ale, bra itu bukan punyanya si F. Oh bukan. Nah, si F ngaku yang pertama itu kenapa dia ngaku? Mungkin bisa saya asumsikan, dan jadi saya ngobrol kenapa bisa ngaku Mang, kata Mang Dadan, dan saya coba buat mikir atau nerka-nerka gitu ya. Mungkin karena si F melakukan hal yang tidak seronoh di saung dan barang itu adanya di saung, mungkin dia takut ketahuan mungkin ya. Entah dia menutupi kesalahannya atau tindakannya, mungkin saya nggak tahu, mungkin jadi dia akuin aja. Tapi menurut Mang Yadi katanya si F ini ngebuang bra itu gitu, dan bra itu dibalikin lagi sama si Nyi Ratna ini pada saat pintu yang diketok itu kebuka,
Dan Mang Dadan yang penjaga villa itu bilang mangga, padahal nggak ada siapa-siapa. Ternyata itu Nyi Ratna, Ale. Ngebalikin branya ke Mayadi, si orang pinter ini. Maksudnya tolong bilangin sama si yang bersangkutan ini jangan macam-macam gitu. Dan ada pesannya dari Nyi Ratna bilang gini ke Mang Yadi, apa yang sudah jadi milikku itu milikmu, dan apa yang sudah menjadi milikmu itu milikku. Katanya si Nyi Ratna bilang gitu. Dan Nyi Ratna bilang tolong sampein ke pihak yang bersangkutan. Saya tanya maksudnya gimana Mang, saya nggak paham nih. Saya juga nggak tahu Jen. Saya cuma disuruh sampein sama kakak saya kayak gini doang ke kamu. Tolong kamu bilangin lah ya ke anak-anak yang lain gitu. Iya Mang. Udah Jen, udah itu selesailah pembicaraan saya sama Mang Dadan di situ Bang Ale. Dan si D ini, si cowok itu sama orang tuanya dibawa bolak-balik Bang Ale ke psikiater. Saya juga bilang ke orang tuanya si D kalau jujur kita semuanya nggak tahu kenapa bisa kayak gini gitu. Kita juga nggak mau klaim kalau ini adalah dampak dari tindakan dia. Saya nggak mau klaim gitu Bang Ale. Saya nggak enak lah. Setelah 3 bulan dari kejadian Bang Ale, jadi gini Bang Ale, jadi setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali saya sama anak-anak yang lain kecuali si D ini sering bolak-balik ke rumahnya si F. Jadi kita juga ngerasa kasihan gitu Bang Ale. Dan kita ngerasa bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab sih, iba ya atau empati kita lah. Karena kita ada di TKP. Kita bolak-balik ke sana untuk cek kondisinya si F dan bener-bener belum ada perubahan Bang Ale. Masih kaku. Dan saya tanya sama ibunya, Bu, ini si F ini gimana, makan gak gitu, atau ada respon apa enggak gitu. Enggak ada Jen, cuma tubuhnya enggak ada perubahan sama sekali Bang Ale. Enggak kurus gitu. Enggak kurus, enggak gimana kayak orang normal aja gitu. Cuma memang matanya masih melotot, dikasih makan gak bisa, badannya kaku itu Bang Ale. Sampai pada akhirnya 3 bulan setelah kejadian si F ini meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Saya ditelepon malam-malam sama setelah habis isya lah sama ibunya. Jadi ibunya itu juga udah deket akhirnya sama saya dan teman-teman saya gitu. Sambil ya apa kayak suara-suara habis nangis gitulah Bang Ale. Jen, ya Bu, kenapa? Jujur pikiran saya di situ mungkin ibunya nelpon mau ngabarin kalau si F ada progres gitu. Saya benar-benar berharap seperti itu Bang Ale. Ekspektasi saya ke sana, cuma ibunya bilang si F udah nggak ada gitu, baru meninggal. Ya Allah, saya benar-benar shock banget di situ. Saya benar-benar wah, kaget lah, ngerasa waduh. Saya sampein ke anak-anak yang lain kan. Saya sampein ke teman-teman saya. Saat itu juga saya langsung berangkat ke sana, ke Cibinong. Berangkat sampai sana, saya salim, saya peluk ibunya nangis. Saya juga netes malah teman-teman saya juga semuanya. Dan alhamdulillahnya Mang Yadi dari kejadian sampai 3 bulan itu memang Mang Yadi rutin Bang Ale, bolak-balik ngecek kondisi, ngerawat. Ibunya bawa ke medis juga, tanggapan dari medis ini nggak ada diagnosa apa-apa. Medis nggak bisa ya. Betul, janggal banget. Medis nggak bisa menjelaskan ini penyakit apa gitu. Secara medis ini nggak ketahuan. Gitu.
Dan ibunya mungkin udah trust ke si Mang Yadi, memilih untuk udahlah semua perawatannya pakai cara pengobatan non medis aja dari Mang Yadi gitu. Dan esok harinya beliau si F ini dimakamin, kita juga semua ada. Alhamdulillah, maksudnya kondisinya kan itu ya kaku, matanya melotot, tapi saat udah dipocongin gitu, dikafanin, alhamdulillah udah bisa ketutup Bang Ale. Udah nggak janggal lah gitu. Udah nggak janggal, proses pemakaman alhamdulillah lancar. Terus saya juga masih stay di situ sama ibunya, ngobrol-ngobrol, nenangin ibunya. Dan setelah kejadian sampai detik ini, saya juga sama teman-teman saya masih berhubungan baik sama ibunya gitu. Dan ibunya bener-bener sendiri Bang Ale sekarang, karena si F ini kan anak satu-satunya. Dan ibunya bilang, kalian sering-seringnya bolak-balik ke sini gitu. Kalian udah ibu anggap anak sendiri gitu katanya. Jadi saya juga ngerasa, ya udahlah ini ibu saya mungkin ya gitu. Saya nganggap kayak ibu sendiri aja lah Bang Ale gitu. Itu Bang Ale. Tapi sekarang alhamdulillah, mungkin dulu sampai beberapa bulan, 6 bulan atau berapa bulan ke belakang itu setelah kejadian, jujur masih belum bisa lepas dari tragedi itu. Tapi sekarang alhamdulillah obrolannya udah nggak terlalu kesana lah, udah nggak terlalu sensitif lah gitu Bang Ale. Dan saya sama anak-anak di sini mau bilang kalau kita juga nggak mau klaim kalau kematiannya si F ini adalah hasil perbuatan atau perkara itu gitu ya. Jadi mungkin ada sebabnya dari sana. Kita juga nggak bisa klaim kalau dia mati kenapa gitu, dia meninggal karena dirasukin atau gimana gitu. Saya nggak mau klaim gitu Bang Ale. Cuma dari medis memang nggak ada datanya. Saya nggak bisa bilang juga dari medis penyakitnya apa, saya nggak ada datanya. Itu Bang Ale. Pada akhirnya beliau meninggal. Berarti kan yang artinya ini F yang meninggal ya. Si perempuan lah ya. Cewek ya. Kita sebutnya si cowok aja kali ya. Ya. Si cewek meninggal Bang Ali. Oke. Berarti kalau untuk si D sendiri keadaannya sekarang gimana? Untuk si cowoknya ini, si D, setelah kejadian dia cukup lama sih Bang Ale. Baru 3 atau 2 bulan belakangan inilah dia bisa saya ajak keluar untuk nongkrong gitu ya. Untuk ngobrol, untuk main. Tapi itu juga belum bisa nyambung. Sebelumnya itu dia bener-bener yang ada di kamar aja, ngurung diri, nggak keluar-keluar, makan dianterin ke dalam. Terus orang tuanya juga bilang dia bolak-balik ke psikiater gitu. Keadaannya kayak tanda kutip mungkin bisa dibilang kayak gila lah ya. Kayak gitu. Cukup lama Bang Ali, 9 bulan hampir lah. Baru 2 atau 3 bulan belakangan inilah itu juga saya harus jemput ke rumahnya. Saya jemput, saya ajak keluar, maksudnya biar ngehibur lah gitu pikirannya. Harus saya samperin karena saya telepon, saya chat nggak bales, saya telepon nggak angkat. Jadi mau nggak mau saya harus ke rumahnya, samperin, bawa keluar gitu. Berarti segitu parahnya ya keadaan mereka ini ya, karena berbuat hal asusila itu tadi. Betul. Ya. Berarti nih kalau kita lihat ya, atau saya dengar itu kan ada Nyi Ratna ya yang menguasai daerah atau villa itu. Nah, ada kemungkinan nggak sih kalau pemilik dari villa itu mereka kayak menyembah sesuatu hal, menyembah yang goib-goib gitu loh, atau untuk pesugihan atau menumbalkan seseorang atau apa gitu, kayak gitu, dengar nggak? Dari pihak penjaga villa atau dari pihak Mang Yadi nggak pernah bilang kalau si ownernya ini
gimana Bang Ale. Dan saya juga nggak tahu ownernya siapa gitu. Cuma kejanggalannya jujur sampai saat ini masih banyak gitu yang ada di pikiran saya, kayak pemilik villanya siapa, bangunannya sih bangunan tua gitu. Memang ada pikiran saya ke arah sana gitu, ada. Cuma belum valid lah gitu Bang Ale. Oke. Nah, berarti masih yang menjadi teka-teki ini adalah itu hutang siapa jadi Bang? Mungkin saya juga nggak paham dan saya nggak dapat penjelasan apa-apa dari siapa Mang Yadi. Itu barang siapa, yang jelas itu barang punyanya Nyi Ratna gitu Bang Ale. Maksudnya Nyi Ratna memang taruh barang itu penanda atau apa ya, sign kali kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh di saung, karena kan barang itu ditaruhnya di saung. Itu Bang Ale. Makhluk gaib punya BH juga ya? Mungkin menandakannya seperti itu kali ya. Mungkin ya, saya juga nggak paham sih. Entah dia pakai atau enggak, saya nggak tahu. Gitu Bang Ale. BH duren gitu kali ya? Iya, begitu bentuknya, begitu. Oh, kayak duren? Bentuknya begitu, iya. Kayak BH ya? Iya, kayak BH gitu. Bentuknya seperti itu Bang Ale. Serem nih. Kalau udah makhluk halus pakai BH, pakai G-string juga apa kayak gitu ya? Wah. Oh. Nggak berani. Ya itulah ya, teman-teman, jangan sesekali kita melakukan hal-hal kotor atau ya berbuat asusila di tempat-tempat yang belum kita kenal gitu. Jangankan di villa ya, di semak-semak aja kalau misalkan kita bukan muhrimnya Ya. walaupun udah muhrim ya ngapain juga di semak ya. Ada Yang itu tadi ya saya bilang di awal tadi, mending di Oya atau Blue Doors gitu kan enak. Nyewi-nyewi, teriak-teriak nyaman. Iya. Iya, nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu dan tidak mengganggu juga. Iya, paling kalau kena apesnya kena gerbek sama Satpol PP. Cuma kan kalau udah sah nggak masalah gitu. Ini kan masalahnya belum sah gitu. Dari segi hukum dan agama juga salah Bang Ale. Ya, semoga aja ya si F ini ditempatkan amin. Apa ya? Nggak tahu deh kalau di surga saya nyebut. Ya pokoknya kita doakan aja yang pasti yang terbaik ya. Dia di alam sana tenang dan diampuni segala dosanya juga. Begitu juga kayak dengan D yang saat ini semoga cepat sembuh dan kembali normal seperti biasa lagi Bang ya. Dan tetap kuat juga Bang Zen, biar menguatkan sesama juga, apalagi itu kan si D temennya sendiri. Ya. Tetap rangkul dia, jangan jauhi dia dalam keadaan apapun, karena temen kita tetap teman kita pastinya. Betul. Gitu ya, jangan dibalas lagi sama dia udah berbuat ini terus kita tinggalin, jangan seperti itu sih Bang sebenarnya ya. Karena buktikan kalau kita peduli sama teman itu lebih baik lagi. Oke Bang, sangat menarik ya kisah yang diceritakan oleh Bang Zen ini. Kita petik dan ambil pelajaran dari kisah yang diceritakan oleh Bang Zen. Ada tambahan mungkin Bang terakhir sebelum kita akhiri ceritanya, pesan dan pesannya, atau mau cari jodoh juga boleh, silahkan. Aduh, mungkin pesannya aja kali ya Bang. Ya boleh. Atau mungkin para viewers dari Jejak Backpacker bisa ambil lah hikmahnya gitu dari kejadian ini, kalau ya kayak apa yang tadi Bang Ale sampein gitu. Apalagi terutama buat yang muslim gitu ya. Memang ada larangannya gitu ya, kita jaga etika lah gitu. Gitu aja sih Bang Ale. Dan untuk cari jodoh sih kayaknya enggak dulu ya. Oke. Siap Bang. Karena next ini ada project baru nih kayak Jejak Backpacker. Jejak Backpacker mencari jodoh. Waduh. Jadi buat mereka yang masih single mencari jodoh bisa daftar di Jejak Backpacker. Oke, siap. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Zen. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakannya langsung di studio Jejak Backpacker,
hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zen, terima kasih buat waktunya. Ingat Bang Zen, nanti kalau misalkan Bang Zen juga mau mengikuti jejak temannya, jangan di tempat yang ini Bang ya, carilah Oya atau Blue Doors. Iya, mantap. Sampai jumpa.